안녕하세요. 여러분, 우리는 오늘 한국말로 lalu 아니면 atau kemudian을 배울 거예요. 여러분, 오늘 수업을 배운 후에 오늘 수업을 배운 후에 여러분은 한국 사람과 한국 친구와 lalu를 kemudian을 어떻게 쓰는지 어떻게 말해요 알 수 있어요. 알 거예요. Akan tahu. 자, teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyampaikan atau mengungkapkan atau mengutarakan atau menyatakan lalu atau kemudian dalam bahasa Korea. Bahasa Koreanya lalu atau kemudian yakni aoso. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bentuknya cuma ini ya, satu kata gitu ya. Tapi kalau Korea ini namanya juga dia, saya lupa bahasa Korea, refleksi guljol gitu. Jadi semua tuh harus ditempelkan dengan kata kerja dan dibuang dulu danya gitu kan, karena ada kalau kita bilang kata kerja flex gitu ya teman-teman, agak ribet sih kalau ngejelasin secara mendalamnya. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia bentuknya kata, kalau di sini tuh karena dibuang daknya dulu, ditambahkan kalau berhairan konsonan atau vokal pakainya ini, jadi seolah-olah kayak rumus. Itu kenapa kita sering menyebutnya rumus atau tata bahasa. Seolah rumus ya, padahal sebenarnya bukan rumus ya. Kalau rumus kan kesannya kayak matematika ya teman-teman. 선생님 matematika 싫어요. 자, 여러분, kurang lebih nanti penggunaan lalu atau kemudiannya akan teman-teman temui dalam kalimat yang kurang lebih seperti ini. Cuci buah lalu makan. Bertemu teman lalu nonton film di bioskop. Beli jam kemudian memberikannya kepada teman sebagai hadiah. Wah, saya sangat senang nih kalau yang nomor 3 ada yang ngasih gitu ya. Biasalah, kita tuh pasti senang ya kalau dapat hadiah. Lalu datang ke Korea kemudian belajar bahasa Korea. Turun di stasiun Seoul lalu ganti ke lain satu. Nah, ini bisa teman-teman pakai nanti kalau menjelaskan ke teman Korea yang mau main ke rumah teman-teman gitu. Rumah teman-teman tuh lewat stasiun Seoul. Nah, suruh nanti turun di stasiun Seoul lalu ganti ke lain satu ya gitu. Nah, ini bisa dipakai nanti ya. Oke, sekali lagi lalu atau kemudian bahasa Koreanya adalah aoso. Kita pernah belajar juga lalu dan atau kemudian itu yang perbedaannya seperti apa nanti kita akan bahas di dalamnya ya. Ting. Nah, ini kurang lebih. Ting ya. Saya kasih 2 contohnya. Misalnya nyalakan TV lalu, ini belum selesai ya. Nyalakan TV lalu bla 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 gitu kan. Nah, ini kalau dalam struktur bahasa Indonesianya kan nyalakan TV lalu kan, struktur bahasa Koreanya TV-nya dulu, nyalakan di tengah, lalunya sesudahnya. Karena nyalakan ini kata kerja, jadi formatnya kata kerja, lalu itu bahasa Korea aoso. Seperti biasa teman-teman ingat aja kalau ada a sama o itu pasti berakhiran vokal o kah, berakhiran vokal selain o a kah gitu ya, atau hadakah gitu ya. Nah, kalau misalnya kata kerja berakhiran o dan a, maka pakainya aso. Jika dia berakhiran selain oa, pakainya oso. Kalau berakhiran hada dan yang dibuang ya, pakainya yoso. Nah, kan ha yoso disingkat menjadi heso. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, contoh yang berikutnya, pergi ke apotek lalu, ya kan? Jadi ke apoteknya dulu, baru pergi, lalu pergi kata kerja, jadi format kata kerja pakai oso. Berakhiran vokal oa pakainya aso, berakhiran selain vokal oa pakainya oso, berakhiran kata pakainya yoso, disingkat menjadi heso. Tang, ini kalimatnya. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana? Lalu kemudian dalam kalimat itu seperti apa? Ini teman-teman. Contoh kalimatnya. Seungho. Saya suka Seungho, Yu Seungho, artis ganteng, nggak seganteng Lee Min Ho sih, tapi ya ganteng lah ya. Seungho menyalakan TV lalu nonton drama Korea, jadi nyalahin tuk gitu ya untuk nonton drama Korea. 여러분, 선생님도 한국 드라마를 엄청 좋아해요. 여러분도 좋아하지요?
balik ke bahasan. Ini kan struktur kalimat bahasa Korea ya teman-teman, Korea Indonesia. Kalau struktur kalimat bahasa Koreanya menjadi sengho-nya tetap, subjek tetap di depan. TV, objeknya dimajukan. Predikat yang pertama itu kan menyalakan TV. Kalimat yang kedua itu kan predikatnya nonton, kalimatnya menjadi nonton drama Korea, lalunya di tengah. Nah, kita selesaikan dulu kalimat yang pertama. TV setelah sengho, TV majukan, menyalakan ke belakang, lalu kata sambungnya lalu, objek keduanya drama Korea, nontonnya di belakang. Jangan lupa akhiran predikat. Kalau sekali lagi saya pastikan, kalau akhiran predikatnya itu dirasa kegiatan, kalau misal predikat terakhirnya itu dirasa kegiatan yang dilakukan setiap hari, maka teman-teman harus default di sini harus diganti ke yang akhiran predikat yang sekarang gitu ya, yang semnida, bimnida atau oyo. Tapi kalau lampau maka harus dilampaukan. Tapi kalau akan datang maka harus komnida atau liar koeo gitu ya. Oke, sengho menjadi senghonen setelah ditambahkan subjek, TV menjadi TV를 ditambahkan objek, menyalakan itu kyoda dan yang dibuang menjadi kyo, lalu tambahkan aoso. Dia pakainya apa teman-teman? Pakainya oso ya. Kyoso gitu ya, tapi karena disingkat kyoso gitu ya. Kyoso 한국 드라마를 보았습니다. Ya kan, jadinya sengho는 TV를 켜서 한국 드라마를 봤습니다. 성호는 TV를 켜서 한국 드라마를 봤어요. Contoh yang lain, Yuna pergi ke apotik lalu beli obat. Maksudnya dia ke apotik tujuannya adalah untuk memberi obat gitu ya. Jadi di sini ada unsur lalunya itu lalu untuk melakukan apa? Jadi kegiatan di pertamanya itu merupakan tujuan untuk dilaksanakannya yang kedua gitu ya. Jadi kegiatan perginya itu merupakan tujuan untuk belinya gitu ya. Tujuan pergi ke apotiknya merupakan kegiatan pergi ke apotiknya merupakan tujuan untuk membeli obat. Jadi sekali lagi, Yuna pergi ke apotik lalu atau untuk membeli obat. Kurang lebih seperti itu ya lalu yang di sini ya. Struktur bahasa Koreanya Yuna, lalu perginya majukan dulu ya. Sekali lagi kan tadi ada kedua kalimat kan, di kalimat pertama, kalimat kedua. Kalimat pertamanya dulu diselesaikan, sambungnya tetap di tengah gitu ya. Objek keterangan tempatnya dimajukan, predikatnya dikebelakangkan. Jadi Yuna apotik jadi uceguge, pergi kada, lalunya aoso, belinya dikebelakangkan, obatnya majukan ke depan. Obat ya, beli itu sada. Lihat akhiran predikatnya. Saya pakaikan lampau karena menurut saya karena ini kalimat saya ya. Maksudnya saya bilang ya sudah selesai saya gitu ngerjain belinya gitu. Tapi kalau teman-teman mau bilang Yuna akan pergi ke apotik lalu beli obat. Nah, itu berarti teman-teman harus tambahkan akhiran predikatnya menjadi yang akan datang, yang ilkomnida atau ilkoeo gitu ya. Jadinya Yuna는 우체국에 가서 약을 샀습니다. Ya kan, 약을 샀습니다. 유나는 우체국에 가서 약을 샀어요. Atau misalnya mau bilang besok, 유나는 내일 우체국에 가서 약을 살 거예요. Itu bisa teman-teman. Atau 유나는, masa Yuna tiap hari sih? Atau tiap bulan gitu ya. 유나는 매월 우체국에 가서 약을 사요. Itu nggak apa-apa, ya kan? Karena kan setiap bulan ya. Kalau setiap hari ke apotik, beli apa dia? Nah, ini ada latihannya, kita coba terjemahin ya. Cuci buah lalu makan. Oke. Saya besarkan dulu bentar ya. Ketutup teman-teman. Waduh. Oke, saya besarkan sedikit ya. Cuci buah lalu makan. Cuci buah lalu makan. Nah, jadi maksudnya mencuci buah lalu makan, memang tujuannya mencuci buah itu adalah untuk makan gitu ya. Jadi pertama cuci buahnya dulu menjadi buah, cuci lalu makan.
Bagaimana? Buah itu guail. Aduh, ini. Ntar kalau pakai font yang ini teman-teman agak sulit bacanya. Malgun. Guair을 sita. Kata dasar sita. Dan dibuang karena dia berakhiran vokal i, pakainya o. Sisoso 먹어요. Ya kan? Nah, ini juga yang kedua. Bertemu teman lalu nonton film di bioskop. Jadi bertemu teman itu memang tujuannya untuk nonton film di bioskop sama-sama gitu ya. Bertemu teman gitu ya. Teman apa? Teman dulu ya. Teman bertemu lalu bioskop di film nonton gitu ya. Gimana teman-teman jadinya? 친구를 만나서 tambahkan, karena kan berakhiran vokal a, tambahkan aso, 만나서 disingkat menjadi 만나서. Bioskop itu 영화관, di itu eso, 영화 film, karena objek 영화를 봤어요. Kenapa saya 봤어요? Mungkin udah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang misalnya besok, berarti 볼 거예요 gitu aja ya. Selalu dilihat saja jika sudah atau akankah, atau dikerjakan setiap minggu atau sering dikerjakan gitu ya. Beli jam kemudian memberikannya kepada teman sebagai hadiah. Memang beli jam ini bukan hanya tidak ada tujuan, memang dibelinya itu untuk diberikan kepada teman gitu sebagai hadiah ya. Jadi gimana teman-teman, jam dulu baru beli, baru kemudian hadiah sebagai kepada teman, kepada memberikan gitu ya. Jam apa? Sige. Langsung aja saya ganti deh. Nanti teman-teman sisanya buat sendiri ya. Buat belajar nanti saya habisin semua. Teman-teman gak latihan lagi. 시계를 사서, hadiah itu 선물. Salah. Kan sebagai hadiah ya. 선물로, lo-nya itu artinya sebagai ya, teman-teman. Ege itu kepada, nanti teman-teman lihat aja kalau misalnya ini ditelaah satu-satu kosakatanya pasti sama jumlahnya dengan kata bahasa Indonesianya ya. 친구에게 줄 거예요 misalnya, saya akan gitu ya. Ya beli jam kemudian memberikannya kepada teman sebagai hadiah besok, berarti kan akan gitu ya. Sisanya teman-teman kerjakan ya. Atau mau yang ini nih saya kasih nih. Atau ini saya nggak usah terjemahin deh, nanti teman-teman sendiri. Habis nanti saya turun di stasiun Seoul lalu ganti ke line 1. Berarti pertama Seoul Station, diturun lalu line 1, satu line kayaknya, satu line ganti. Jadi Seoul, kelihatan nggak teman-teman? Oh kegedean ya. Oke. 서울역 di itu 내리다 kata dasarnya pakainya kan oso, 내리어서 disingkat menjadi 내려서. Line 1 tuh 일호선. Ke-nya mana nih? Tinggalan ke. 일호선으로, ke itu euro ya, ganti gara tada kata dasarnya. Jadi gara, kalau nyuruh berarti gara taseyo gitu ya, silakan ya kan. Silakan turun gitu ya. Silakan turun. Gantinya di belakang ya. Turun lalu gantilah gitu ya ke line 1. Oke. Selanjutnya kita akan melengkapi kalimat. Bla 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 카페에서 이야기를 나눴어요. Artinya ngobrol-ngobrol, 이야기를 나눴어요. Ini kata dasarnya 이야기를 나누다 teman-teman. 이야기를 나누다. Ini artinya ngobrol di kafe. Ngapain tuh berarti?
Berarti pergi ke kafe dong ya. 카페에서 이야기를 나눴어요. Jadi maksudnya atau mungkin bertemu teman, 친구를 만나서 bertemu teman lalu ngobrol di kafe. Jadi ketemunya di kafe mungkin ya. Jadi tujuan ketemu temannya itu ya untuk ngobrol di kafe. Atau 카페에서 친구를 만나서 이야기를 나눴어요. Gitu ya. Tambahin ini dong. Jadi ngobrol-ngobrol, jadi bertemu teman di kafe lalu ngobrol-ngobrol. Jadi tujuannya itu membuat bergosip gitu ya di kafe gitu, ketemu temannya gitu. Nggak sengaja ketemu gitu ya, tapi memang direncanakan ketemu di kafe lalu ngobrol-ngobrol gitu. Kita coba nomor 4. Nanti teman-teman gampang nih ya, di kopi를 샀어요 artinya sudah membeli kopi. 백화점에 가서 ini artinya pergi ke 백화점, ke mall lalu gitu. Kita nomor 4 nih. 돈을 많이 벌어서. 돈을 많이 벌어서 itu artinya mencari uang banyak lalu ngapain? 돈을 많이 벌어서 결혼, saya pikiran nikah mulia, 결혼할 거예요. Jadi memang nyari uangnya itu untuk menikah gitu. Atau mungkin 어머니께 드리고 싶어요 gitu ya. Artinya ke-nya ini kepada ya. Kalau untuk ibu itu pakainya bukan eg tapi ke. 드리고 싶어요 ini artinya ingin memberikan kepada ibu. Kepadanya juga kalau untuk ibu tuh nggak boleh pakai yang juda tapi harus yang derida. 싶어요, 싶어요 ini artinya ingin gitu ya. Nomor 2, 3, dan 5 teman-teman kerjakan sendiri ya. Buat latihan di rumah ya. Oke, gimana kalau kita coba lihat terjemahannya ini. 친구를 만나서 영화를 봤어요. Jadi bertemu teman lalu nonton film. Jadi memang bertemu temannya ini adalah untuk nonton film gitu ya. Jadi bukannya ketemu nggak sengaja terus nonton film, enggak gitu. Nah kalau misalnya nggak sengaja, 친구를 만나고 영화를 봤어요 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya ganti jadi 친구를 만나고 영화를 봤어요, itu konteksnya menjadi ya saya ketemu teman tapi tidak nonton dengan teman itu gitu loh. Karena tujuan saya karena saya tidak merencanakan ketemu teman untuk menonton gitu. Ngerti enggak ya kawan-kawannya, teman-teman ya? Jadi kalau misalnya 친구를 만나서 영화를 봤어요, ini maksudnya saya bertemu teman lalu nonton film. Bertemu teman ini direncanakan untuk apa? Supaya bisa nonton film gitu loh tujuannya. Jadi di belakangnya itu walaupun ini kemudian tapi di belakangnya itu menyiratkan tujuan gitu loh dari tindakan yang di depannya gitu. Tindakan di kalimat pertama. Kalau kalimatnya 친구를 만나고 영화를 봤어요 berarti ya teman-teman itu sebenarnya ketemu teman, setelah itu ya nonton gitu, tapi belum tentu nontonnya sama teman itu, bisa jadi nontonnya sendiri atau dengan pacar gitu loh. Oh hari ini ngapain? 친구를 만나고 친구를 만나고 남자친구와 같이 도서관 아니고 어디지? 영화관에서 영화를 봤어요 gitu. Jadi ya ketemu teman terus tadi nonton sama pacar gitu. Jadi bertemu temannya itu bukan tujuan untuk nonton gitu. Jadi emang ketemu temannya sendiri, nonton filmnya sendiri gitu. Nggak sama teman itu gitu perginya. Ini juga sama. 도서관에 가서 공부했습니다. Jadi pergi ke perpustakaan belajar. Memang pergi ke perpustakaan lalu belajar. Pergi ke perpustakaan kemudian belajar. Memang tujuan ke perpustakaannya itu pergi ke perpustakaan adalah untuk belajar gitu loh. Tapi kalau cuma bilang 도서관에 가고 오늘 도서관에 가고 공부했습니다 gitu. Jadi dia ke perpustakaan ya belajar, bukan berarti belajarnya di perpustakaan. Hari ini dia hanya menjelaskan hari ini saya hari ini ke perpustakaan lalu belajar gitu. Maksudnya kegiatannya aja gitu, ke perpustakaan dan
belajar gitu ya. Bukan berarti belajarnya di perpustakaan, tapi belajarnya mungkin di tempat lain. 오늘 도서관에 가고 친구 집에서 공부했습니다 gitu. Jadi maksudnya ya saya hari ini pergi ke perpustakaan dan belajar di rumah teman gitu. Saya hari ini pergi ke perpustakaan lalu belajar di rumah teman gitu ya. Intinya kalau yang pakai aoso itu ke situ tempatnya, di situ melakukannya. Ke situ melakukan objeknya, bersama itu mau melakukan objeknya. Gitu ya teman-teman. Nah ini juga sama. 꽃을 사서 어머니께 드릴 거예요. berarti 꽃을 사서 어머니께 드릴 거예요. 꽃을 사서 어머니께 드릴 거예요. Saya membeli bunga lalu akan memberikan kepada ibu. Berarti tujuan dia membeli bunga itu ya untuk diberikan kepada ibu. Teman-teman ini ingat aja, lalunya di sini di belakangnya menyiratkan tujuan dari dilakukan di tindakan pertama. Jadi tujuan jadi maksudnya membeli bunganya itu lalu diberikan kepada ibu, memang tujuan untuk memberikan kepada ibu. Ngapain? Beli bunganya gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Ini juga sama. 한국에 와서 한국어를 배웠어요. Ya dia datang ke Korea lalu belajar bahasa Korea. Datang ke Korea lalu belajar bahasa Korea. Memang tujuan untuk ke Koreanya itu adalah untuk belajar bahasa Korea. Ya, jadi teman-teman ingat aja. Kalau yang lalunya itu memang ke sini, oh saya ke sini terus belajar bahasa Korea. Saya ke sini terus belajar bahasa Korea. Berarti kesininya itu memang untuk belajar bahasa Korea. Walaupun di situ pakainya terus, tapi sebenarnya menjadikan belakangnya itu adalah tujuan dari datangnya ke sini gitu. Kalau misalnya 한국에 오고 한국어를 배웠어요. Artinya ya saya datang ke Korea, terus tidak sengaja saya belajar bahasa Korea gitu. Jadi hanya menjelaskan aja kalau nggak ada tujuannya belajar bahasa Korea. Mungkin 한국에 와서 일을 했어요. Artinya saya datang ke Korea lalu saya bekerja. Memang tujuannya bekerja. Tapi kalau misalnya 한국에 오고 한국어를 배웠어요, berarti oh saya datang ke Korea terus saya belajar bahasa Korea gitu. Tapi kalau nanti orang dengar 한국에 오고 한국어를 배웠어요, itu tujuannya ke sini belum tentu untuk belajar bahasa Korea. Dia cuma bilang saya datang ke sini terus belajar bahasa Korea. Tapi yang mendengar itu tidak menangkap oh tujuannya dia ke sini adalah untuk belajar bahasa Korea gitu loh. Tapi kalau misalnya 한국에 와서 일을 했어요, itu artinya oh saya ke Korea lalu saya bekerja. Kalau pakainya aoso itu berarti yang mendengar mengerti kalau tujuannya ke sini adalah untuk bekerja gitu. Pakai lalunya ya. 사과를 씻어서 먹었습니다. Ini juga yang tadi kita jelaskan ya. Saya cuci buah lalu makan. Memang tujuannya mencuci itu untuk dimakan gitu ya. bulgogi를, tapi kalau misalnya 사과를 씻고 먹었습니다, mungkin maksudnya dia cuci buah lalu dia makan, tapi bisa jadi makan yang lain gitu teman-teman. 사과를 씻고 먹었습니다. Jadi maksudnya nih sudah saya cucikan ya buahnya untuk kamu, tapi dia makan yang lain gitu loh. Itu bedanya penggunaan aoso sama go ya. Jadi 사과를 씻어서 먹었습니다, jelas yang dimakan adalah sagwa yang dia cuci. Tapi kalau dia bilang 사과를 씻고 먹었습니다, jelas yang dia makan belum tentu buah yang dia cuci. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ini penjelasannya ya. Udah saya jelaskan ya tadi perbedaannya. Nah ini cuci buah lalu memakannya. Sudah jelas ya, yang dia makan itu pasti buahnya. Dia cuci buah lalu dia makan buahnya. Gitu loh. Bertemu teman lalu menonton film di bioskop bersamanya. Berarti masuk di sini bertemu teman memang tujuannya untuk menonton bersama gitu. Membuat bulgogi lalu memberikannya kepada tetangga. Dia membuat bulgogi itu memang tujuannya untuk memberikan kepada tetangga. Jika kondisi kalimatnya seperti ini, teman-teman pakaikan lalunya yang aoso. Tapi kalau misalnya cuci buah lalu makan, di sini belum tentu buah yang dia cuci itu yang dia makan. Mungkin cuci buah lalu makan, cuci buah terus taruh di meja, lalu dia makan jengkol gitu, seperti itu ya teman-teman ya.
lalu bertemu teman, lalu menonton TV di rumah. Jadi di sini ya bertemu temannya sendiri, menonton TV di rumah ya sendiri gitu loh. Jadi menjelaskan, oh saya habis bertemu teman tadi, terus saya pulang nonton TV di rumah gitu loh teman, kurang lebih ya. Membuat bulgogi lalu pergi ke rumah tetangga gitu loh. Jadi bukan berarti membuat bulgogi tujuannya untuk pergi ke rumah tetangga, enggak. Jadi dia membuat bulgogi dulu, habis itu selesai dia pergi ke rumah tetangga. Pakai baju lalu pergi keluar, ini juga sama ya. Pakai baju kan belum tentu untuk pergi keluar gitu kan. Masa pakai baju, masa keluarga pakai baju itu kan enggak lumrah kan. Jadi intinya pakai baju untuk pergi keluar. Berarti di dalam nggak boleh pakai baju gitu. Nggak harus pakai baju kan, enggak. Jadi apalagi kalau pakai baju berarti dia pakai baju dulu baru pergi keluar gitu ya. Gak ada hubungannya sama pergi keluar gitu loh. Jadi maksudnya intinya mau di dalam, mau pergi keluar atau nggak pergi keluar ya pakai baju kan harus gitu loh. Kalau kalimatnya seperti ini wajib pakainya yang go. Nah teman-teman juga bisa dipelajari jika kemudian lalunya itu menempel dengan kata seperti tada, delda, capta, yolda, data. Tada itu artinya naik, delda itu artinya bawa, capta itu artinya tangkap, yolda artinya buka, data artinya tutup. Maka yang digunakan adalah go. Contoh kalimatnya seperti ini. Naik bis lalu ke pasar, berarti 버스를 타고 시장에 갔어요 gitu ya. Atau misalnya 들다 itu kan bawa ya, 가방을 들고 학교에 갔어요. Jadi pergi bawa tas lalu pergi ke sekolah gitu ya. Atau misalnya apa ya, capta gitu kan, mutia capku, memegang mutia capku pakai nagas어요 gitu kan, memegang mutia lalu pergi ke luar gitu kan. 문을 열고 들어갔어요, buka pintu lalu masuk ke dalam. Data 문을 닫고 들어왔어요, jadi tutup pintu lalu masuk ke dalam. Nah, sampai sini saja penjelasan saya tentang penggunaan lalu. Kita sudah sempurna membahas. Saya sudah selesai menjelaskan tentang kemudian atau lalu yang dalam bahasa Koreanya itu ada dua, yakni aoso dan go. Itu sudah dijelaskan juga perbedaannya. Mungkin teman-teman harus riwayat berapa kali atau mungkin bisa lihat dari referensi-referensi yang lain. Kalau yang saya sarankan mungkin Korean Grammar dalam bentuk buku atau dari paper-paper penelitian. Kalau misalnya teman-teman sudah levelnya tinggi, mudah-mudahan yang saya jelaskan tidak berkebalikannya dengan apa yang sudah dibuktikan melalui penelitian. Sampai sini saja penjelasan saya tentang kemudian lalu. Mudah-mudahan setelah pelajaran ini teman-teman bisa menggunakannya pada saat berinteraksi dengan orang Korea. 자, 여기까지입니다. 들어줘서 고맙고 우리 다음 시간에 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.